Baik, sebelum kita mulai, kami himbau dengan hormat kepada seluruh tamu undangan untuk dapat menonaktifkan suara handphonenya pada mode hening ataupun mode getar agar suara dari handphone kita masing-masing tidak mengganggu berjalannya acara ujian terbuka doktor dengan Promovendus Jumaizi SEMM-AK pada pagi hari ini. Baik, kita mulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka doktor program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Promovendus Jumaizi SEMM-AK pada hari Kamis 29 Februari 2024 segera dimulai. Ketua sidang dan tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Promovendus memasuki ruang sidang. Laporan ujian terbuka doktor oleh Sekretaris Sidang. Laporan ujian terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan proses perkuliahan dengan sejumlah 13 mata kuliah atau setara dengan 36 SKS telah dilaksanakan dengan lulus. Kemudian 7 pentahapan penyusunan disertasi mulai dari kolokium 1, kolokium 2, praproposal, proposal, seminar hasil, dan ujian tertutup, serta terpenuhi persyaratan administrasi lainnya, maka program Doktor Ilmu Manajemen memutuskan untuk melaksanakan ujian terbuka atas nama Saudara Jumaizi, konsentrasi manajemen keuangan, tempat tanggal lahir Jember 15 Oktober tahun 1959, pendidikan SD Negeri 7 Semboro lulus tahun 1971, SMP Muhammadiyah Tanggul lulus tahun 1975, SMA Muhammadiyah Jombang lulus tahun 1979, S1 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta lulus tahun 1988, S2 Universitas Diponegoro Semarang lulus tahun 2001. Oleh karena itu mohon ketua sidang untuk membuka ujian terbuka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Promovendus sudah siap untuk diuji hari ini? Siap, insya Allah. Baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka promosi Dr. Jumaizi SEMM-AK dengan ini saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya akan memperkenalkan susunan tim penguji pada hari ini. Sebagai ketua penguji Profesor Dr. Heru Sulistyo SEMSI, Sekretaris Profesor Dr. Widodo SEMSI dengan anggota yang pertama Dr. Din Noviani Rahmatika SEMM AKCA, penguji eksternal akademisi dari Universitas Pancasakti Tegal. Yang kedua Dr. Indri Kartika SEMSI Akuntan, penguji internal dari Fakultas Ekonomi Unisula. Yang ketiga Dr. Sri Hartono SEMSI, penguji internal dari Fakultas Ekonomi Unisula. Yang keempat Profesor Dr. Ibnu Hajar SEMSI,
tim promotor dari Fakultas Ekonomi Unisula. Yang kelima adalah Profesor Dr. Andes Widianto, MSc PhD, tim promotor dari Fakultas Ekonomi Unisula. Saya persilahkan Saudara Promovendus untuk menyampaikan isi disertasi maksimal 15 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih waktunya Pak Ketua dan Sekretaris dalam ujian sidang terbuka ini. Kami nama Jumaizi akan melakukan judul kami adalah ujian terbuka kami adalah peran Al-Adl Financing Risk Management, upaya peningkatan mudharabah financing performance pada lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS di Indonesia. Lalu yang kedua adalah latar belakang kami, kenapa kami mengambil LKMS, karena lembaga keuangan mikro syariah ini adalah mampu berkontribusi dalam memperkuat sistem keuangan, di mana adalah dalam kontrak PLS mampu mengisi kesenjangan antara sektor moneter dan sektor real. Ini menurut Rahman et al. Tahun 2014. Lalu kontrak PLS ini adalah mampu mendorong produktivitas ekonomi. Ini menurut Bohman dan Ben Musa tahun 2018. Lalu yang ketiga, kontrak mudharabah ini adalah atau trust financing. Ini dianggap lebih ideal oleh para ahli ekonomi Islam. Lalu selanjutnya adalah namun kontrak PLS ini belum banyak dilakukan oleh LKMS. Ini kenapa? Karena adanya hambatan persyaratan hukum. Yang kedua ada isu resiko tinggi dan resiko bisnis yang multifaceted atau banyak segi. Maka PLS ini berpotensi menimbulkan 3 isu insentif, yaitu tidak adanya jaminan pada kontrak mudharabah akan memperburuk masalah pada adverse selection atau seleksi dalam lalu yang kedua tidak dapat melaksanakan tindakan dan upaya yang diperlukan oleh pengusaha untuk memaksimalkan hasil. Yang ketiga ada kesempatan tidak melaporkan laba yang sesungguhnya dengan menggunakan dalih akuntansi. Maka dari sini LKMS itu dalam menyalurkan pembiayaan mudharabahnya dituntut untuk memahami financing risk management. Ini menurut riset gap kami adalah menurut Kaya Refik et al. Tahun 2014 menyatakan bahwa bank syariah itu sebagian besar menggunakan produk konvensional untuk manajemen risiko bisnis mereka. Jadi belum banyak syariah yang digunakan. Dan yang lain bahwa manajemen risiko itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan. Manajemen risiko dapat menghambat kinerja perbankan menurut Rangkuti. Lalu selanjutnya adalah di sini kalau kita lihat fenomena gapnya bahwa pembiayaan mudharabah itu relatif masih kecil dibandingkan dengan pembiayaan murabahah. Murabahah jumlahnya ini dalam miliar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan murabahah. Lalu kenapa kita harus melakukan campur tangan dalam nilai-nilai Islam? Jadi selama ini yang kita baca di jurnal-jurnal kebanyakan adalah financing risk management saja,
Sehingga dalam penelitian kami ini, kami menambahi nilai-nilai Islam, yaitu dengan al-adl. Maka tujuan kami ke depan adalah bagaimana meningkatkan mudharabah financing performance. Jadi di sini financing risk management ini akan terkendali dengan nilai-nilai Islam, yaitu al-adl, sehingga akan meningkatkan mudharabah financing performance. Lalu riset gap-nya adalah riset tentang financing risk management terhadap mudharabah ini. Riset tentang financing risk management terhadap mudharabah ini berdasarkan nilai-nilai Islamnya masih terbatas. Jadi yang financing risk management itu yang berkaitan dengan al-adl itu masih terbatas. Yang kedua, belum adanya kejelasan hasil penelitian yang menghubungkan antara financing risk management dengan mudharabah financing performance. Lalu yang selanjutnya itu belum adanya kejelasan hasil penelitian yang menghubungkan antara financing risk management dengan mudharabah financing performance dengan moderasi Islamic risk governance. Lalu rumusan masalah, bahwa rumusan masalah adalah bagaimana peran al-adl financing risk management itu dalam upaya meningkatkan mudharabah financing performance dengan dimoderasi Islamic risk governance pada lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Lalu tujuan penelitian apa? Tujuan penelitian kami adalah mengembangkan model al-adl financing risk management yang diharapkan dapat mengisi dari riset gap penelitian-penelitian yang sebelumnya dengan segala keterbatasan hasilnya. Yang kedua, Islamic risk governance dapat memoderasi hubungan al-adl financing risk management, yaitu al-adl identifying risk, al-adl assessment risk, dan al-adl monitoring financing risk terhadap mudharabah financing performance yang lebih baik pada lembaga keuangan mikro syariah. Jadi kami dimensi main rasionya ini adalah dari portofolio teori ini, maka secara konven ini dari teori ini kami menemukan akhirnya identifying risk, assessment risk, lalu monitoring risk. Ini dari portofolio teorinya, Sehingga dari sana nanti akan kita gabungkan dengan teori selanjutnya, yaitu Islamic risk management concept. Maka dari teori yang konven tadi, dari portofolio tadi, kita gabungkan dengan Islamic risk management ini, maka di sana pada Islamic risk management concept itu ada 3 hal, yaitu perlakuan yang sama, proporsional, kesesuaian, dan memberikan hak-haknya. Maka setelah kita gabungkan, ketemulah novelty kami, yaitu al-adl financing risk management dari konven dan dari nilai-nilai Islam tadi. Lalu selanjutnya, apa keunikan dari novelty ini? Bahwa keunikan novelty ini, di sini ada al-adl financing risk management itu ada 2 hubungan, yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Lalu yang selanjutnya ada hubungan lagi, ya ada advantage atau keuntungan. Ada keuntungan ganda di sini. Keuntungan gandanya itu di mana? Di sini adalah material dan non material. Dan ada 2 dimensi.
dua dimensi, yaitu dua dimensi waktu. Yang pertama adalah pada waktu sekarang di dunia ini, dan hereafter, nanti setelah kita meninggal. Lalu dimensi daripada Al-Adl Financing Risk Management itu adalah Al-Adl Financing Risk Management itu akan dimensinya akan Al-Adl Financing Risk Management, Al-Adl Assessment Financing Risk, dan Al-Adl Monitoring Financing Risk. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan mudharabah financing performance. Proposisi yang pertama bahwa Al-Adl Financing Risk Management adalah merupakan kemampuan untuk mengimplementasikan financing risk yang berdasarkan Islamic Risk Management Principle Justice. Lalu kemampuan profesional Al-Adl Financing Risk Management ini berpotensi meningkatkan mudharabah financing performance yang dimoderasi oleh Islamic Risk Governance. Sedangkan Islamic Risk Governance sendiri, proposisi yang kedua itu bahwa Islamic Risk Governance itu merupakan mekanisme operasi manajemen risiko LKMS yang dilakukan oleh Dewan Risiko yang diimplementasikan melalui pengawasan terhadap aturan yang ada, proses sistem kepatuhan terhadap standar manajemen risiko dengan prinsip-prinsip syariah. Kemampuan profesional Islamic Risk Governance ini berpotensi menguatkan pengaruh Al-Adl Financing Risk Management terhadap mudharabah financing performance. Ini ground theory model kami. Lalu selanjutnya model empirik penelitian. Dari model empirik penelitian ini akan muncul hipotesis. Bahwa hipotesis yang pertama bahwa bila Al-Adl Financing Risk meningkat, maka mudharabah financing performance juga meningkat. Yang kedua, Al-Adl Assessment Financing Risk Management meningkat, maka mudharabah financing performance juga meningkat. Yang ketiga adalah bila Al-Adl Monitoring Financing Risk meningkat, maka mudharabah financing performance meningkat. Lalu untuk yang selanjutnya adalah H2A, bahwa Islamic Risk Governance memoderasi pengaruh Al-Adl Identifying Financing Risk terhadap mudharabah financing performance. Lalu yang kedua, IRG Islamic Risk Governance ini memoderasi pengaruh Al-Adl Assessment Financing Risk terhadap mudharabah financing performance. Sedangkan yang ketiga itu Islamic Risk Governance memoderasi Al-Adl Monitoring Financing Risk terhadap mudharabah financing performance. Kurang 3 menit Pak Saudara Promopendus. Siap. Lalu metode penelitian. Ini jenis penelitian adalah explanatory research. Lalu populasi penelitian ini adalah manajer atau bagian keuangan LKMS BMT anggota BBMTI di Indonesia yang berjumlah 326. Lalu kami menyebarkan kuesioner sebanyak 250 kuesioner. Lalu yang bisa kembali 165 kuesioner yang kembali. Kemudian hasil data tersebut diseleksi berdasarkan kriteria metode purposive sampling sehingga diperoleh 106 data BMT anggota PBMTI. Lalu pengukuran variabelnya menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 10. Alat analisis data menggunakan SEM dari paket software PLS. Mungkin itu Prof. Yang bisa. Baik. Terima kasih Saudara Promopendus. Mau minum dulu? Monggo, ya santai. Santai mawon Pak.
Siap nih. Yes, siap. Baik, yang pertama untuk tim penguji, saya persilakan Ibu Dr. Din Noviani Rahmatika SCMM AKCA. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Dr. Widodo, Profesor Dr. Heru Sulistyo, Profesor Dr. Widianto dan Ibu Dr. Hindri Kartika, dan promovendus yang hari ini sedang berbahagia beserta keluarga Bapak Jumaisi. Mohon maaf, saya memang ada kesulitan di suara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat kita bertemu hari ini dalam ujian terbuka. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Jumaisi. Yang pertama terkait dengan kekhasan konteks LKMS di Indonesia. Mengingat konteks unik LKMS di Indonesia yang beroperasi dalam kerangka keuangan syariah, bagaimana Anda menilai keefektifan implementasi Al-Adl Financing Risk Management dibandingkan dengan praktek manajemen risiko konvensional? Apakah terdapat tantangan khusus yang dihadapi LKMS dalam menerapkan prinsip keadilan ini? Monggo. Terima kasih Dr. Din. Jadi berdasarkan hasil disertasi saya, di mana dalam penelitian ini saya lakukan pada LKMS yang menggunakan sistem bagi hasil. Jadi kemungkinan dalam sistem bagi hasil itu adalah resikonya tinggi, sehingga dalam hal ini kita tidak bisa langsung apple to apple bahwa kalau konven dibandingkan dengan PLS. Jadi kalau konven itu jelas bahwa rugi itu adalah ditanggung oleh konsumen. Sedang pada konsep daripada financing Al-Adl Financing Risk ini adalah menggunakan PLS, Profit Loss Sharing, sehingga manakala ada kerugian maka LKMS juga ikut serta dia menerima risiko itu. Tapi begitu sebaliknya, kalau dia pengusaha atau dalam hal ini mudorib, dia mendapatkan keuntungan yang besar, maka LKMS juga ikut serta menikmati keuntungan yang besar itu. Tetapi kalau pada konvensional itu tidak seperti itu, karena untung dan rugi itu semuanya dia harus menanggung risikonya. Lalu selanjutnya, bagaimana tantangannya ke depan tentang penerapan daripada Al-Adl Financing Risk Management? Ini memang model PLS ini belum begitu populer sekali, dan mindset orang-orang Indonesia itu adalah berpikirnya kalau yang namanya bank itu ya bank konven, sehingga mereka akan berpikir kalau bank konven kenapa bunganya menjadi murah, sedangkan kalau nanti pada PLS ini kok menjadi mahal. Tetapi dia nggak berpikir tentang kalau rugi nanti LKMS juga ikut menanggung. Mungkin demikian, Bro.
Dr. Din. Jadi ini mungkin menjadi tantangan yang ke depan ya Pak? Iya, siap. Oke. Pertanyaan kedua, pertanyaan saya terkait dengan peran tata kelola resiko Islam. Penelitian Anda menemukan bahwa Islamic Risk Governance tidak memperkuat pengaruh Al-Adl Assessment Financing Risk dan Al-Adl Monitoring Financing Risk terhadap mudarobah financing performance. Apa implikasi dari temuan ini, Pak? Dan bagaimana hal ini mempengaruhi pemahaman kita tentang peran tata kelola resiko Islam dalam konteks pembiayaan syariah? Terima kasih, Dr. Din. Jadi dalam penelitian ini ada dua dimensi yang tidak signifikan, tetapi ini adalah justru menunjukkan bagaimana tata kelola Islamic Risk Government ini sudah mencerminkan bahwa pengelolaannya sudah baik. Pengelolaannya sudah baik. Jadi model ini harus dipertahankan, tetapi di sana harus selalu dievaluasi. Bagaimana ke depan dengan perubahan peraturan yang terjadi, dengan kondisi ekonomi yang terjadi, apakah masih tetap relevan untuk kita menggunakan ini. Tetapi model ini sudah bagus sehingga model ini perlu dipertahankan, hanya saja mungkin perlu dievaluasi ke depan dengan perkembangan zaman atau perkembangan peraturan yang terjadi. Lalu selanjutnya implementasinya bagaimana? Jadi implementasi daripada IRG ini pada assessment dan monitoring ini, maka perkembangan tata kelola ini harus mencerminkan, yaitu Dewan Pengawas Syariahnya harus Dewan Pengawas Syariah yang nasional. Jadi tidak asal misalkan aja yang penting ada Dewan Pengawas Syariah, tidak hanya begitu, sehingga dia lebih menguasai akan ilmunya untuk menerapkan dia sebagai pengawas syariah untuk aturan-aturan yang ada, lalu dia membuat sistemnya yang bagus, lalu implementasinya bagaimana sehingga dia akan lebih baik lagi. Lalu yang kedua adalah bahwa Dewan Pengawas Syariah itu harusnya sering berada di lembaga keuangan itu. Jadi yang sering terjadi selama ini adalah Dewan Pengawas Syariah itu kehadirannya jarang sekali. Makanya jika terjadi sesuatu masalah, ini akan sulit untuk dikonsultasikan. Terima kasih. Yang terakhir, Bapak, mengenai pemilihan metode. Mengapa Anda memilih metode partial least square atau PLS sebagai alat analisis utama dalam penelitian ini? Terutama mengingat kontroversi yang ada seputar kekuatan dan keterbatasan pada metode ini. Dan bagaimana Anda mempertahankan keputusan metodologis ini di hadapan kritis yang potensial? Monggo. Terima kasih. Jadi kenapa kami menggunakan PLS? Karena pada intinya bahwa PLS itu adalah dapat digunakan untuk data segala kategori dan dengan keterbatasan dan jumlah sampel. Jadi walaupun sampelnya sedikit bisa kita gunakan.
Karena terus terang mengingat saya mengambil data ini hanya bisa mendapatkan 106, itu pun dalam waktu 6 bulan. Jadi memang terus terang dalam mencari data-data di para pengusaha itu relatif cukup panjang sehingga kami menggunakan ini. Yang kedua adalah bahwa PLS ini bersifat robust atau kebal. Artinya apa? Parameter model tidak banyak berubah ketika sampel baru diambil. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Jumaisi. Siap. Saya kembalikan Bapak Prof. Baik, terima kasih Ibu Dr. Din Noviani Rahmatika SMM AKCA. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Indri Kartika SMSI Akuntan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Bapak Ibu penguji, Saudara Promovendus. Alhamdulillah hari ini sudah memasuki tahap terakhir dari proses studi saudara. Mudah-mudahan nanti tinggal sedikit lagi berjalan lancar. Juga kepada keluarga yang sudah hadir mendampingi. Tidak banyak yang saya tanyakan, saya hanya ingin mengkonfirmasi ulang mengenai novelty dari penelitian ini adalah memasukkan al-adl ya sebagai konsep yang akan menjamin hablum minallah dan hablum minannas ya. Mohon dapat dijelaskan bagaimana saudara mengintegrasikan kedua kepentingan ini, hablum minallah dan hablum minannas, dalam konsep al-adl itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Indri Kartika. Jadi hablum minallah dan hablum minannas ini kalau kita integrasikan dalam al-adl financing risk ini, maka kalau kita menggunakan sebagai seorang LKMS yang mau menyalurkan dananya kepada mudhorib, maka apabila dia mudhoribnya ini berhasil menjadi pengusaha yang lebih besar dan sukses, maka dia mempunyai kebanggaan bahwa dengan modal yang saya berikan, insya Allah orang ini menjadi lebih baik. Maka dia mempunyai kebanggaan bahwa ini hubungan hablum minannas. Hubungan hablum minallah adalah hubungan dengan Allah, adalah dia merasa bahwa ini adalah nilai ibadah saya kepada sesama manusia. Sudah saya cerminkan sesuai dengan ketentuan Quran dan hadis bahwa dia harus berbuat adil. Maka adil di mana? Adil dalam memberikan pembiayaan. Maka dengan adil itu hubungannya dengan Allah menjadi sesuai dengan tuntunan agama, dan hubungannya dengan hablum minannas, dia bisa meningkatkan taraf hidup kehidupan daripada mudhoribnya. Terima kasih. Baik. Pertanyaan saya yang kedua, bagaimana sifat temuan yang didapat? Apakah mengkonfirmasi, memperkuat, atau bertentangan dengan teori yang sudah ada? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih dokter. Ya. Jadi bahwa temuan hasil penelitian kami bahwa al-adl financing risk management ini memperkuat daripada teori-teori yang telah ada, dan memperkuat dan mengembangkan, karena selama ini
teori yang kami atau jurnal-jurnal yang kami dapati, sehingga di sana hanya berkutat pada bidang financing risk management. Belum ada bagaimana financing risk management yang adil itu seperti apa. Gitu, sehingga mudah-mudahan ke depan novelty ini akan kami kembangkan yang lebih baik lagi. Bagaimana kalau misalkan suatu saat saya akan meneliti di perusahaan yang konven misalkan aja, atau misalkan BMT yang konven, mungkin enggak. Ini nanti kalau memang kami sudah bisa lulus dari sini. Terima kasih, Dokter. Baik, saya tadi tersirat penjelasan bahwa ada ketertarikan untuk mengembangkan penelitian ini. Tapi yang dijelaskan hanya objeknya, ya. Apakah ada kemungkinan ya untuk mengembangkan dari sisi yang lain penelitian lanjutannya setelah nanti saudara lulus dari program dokter ini? Jadi pertama adalah kita akan mempublikasikan yang jelas. Setelah dipublikasikan nanti bagaimana citasinya dan lain sebagainya, lalu bagaimana mungkin ada masukan-masukan, sehingga kami akan memperbaiki lagi daripada novelty kami yang belum sempurna. Mungkin kalau belum sempurna maka kami lebih memperbaiki lagi dari bagaimana kami kembangkan, lalu di samping penelitian kami juga akan mempublikasikan tadi gitu. Baik, terima kasih. Selamat, mudah-mudahan nanti lebih menghasilkan karya yang berkualitas lagi. Amin. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih Ibu Dr. Indri Kartika, SC MSc Akuntan. Selanjutnya Pak Dr. Sri Hartono, SC MSc, yang akan saya bacakan, Pak. Saudara Promovendus, saya pilihkan yang gampang ya. Ini ada 3 nih ya, tapi 2 tak anggap susah ini. Saya carikan yang gampang ya. Baik, pertanyaannya adalah konsep financing risk management juga merupakan upaya yang bertujuan untuk mencegah atau meminimalkan risiko pembiayaan atau kredit. Artinya bahasa gampangnya Saudara Promovendus, konsep konvene wis ngono gitu ya. Ya, dengan cara mengalihkan risiko pada pihak lain. Ya, itu konsep yang konven kan ya. Pertanyaannya apa bedanya dengan konsep al-adil financing management risk? Ya, Terima kasih, apa? Prof. Ya. Siap. Terima kasih, Prof. Jadi bahwa manajemen atau financing risk management itu pada yang lembaga-lembaga konven itu seperti Prof. Heru katakan tadi bahwa dia hanya mengalihkan daripada resiko itu. Resiko dialihkan saja. Jadi dia sama sekali tidak ada bagaimana kalau terjadi COVID seperti kemarin misalkan aja. Dia nggak mau tahu. Nggak mau tahu tentang kondisi ekonomi yang terjadi. Ini adalah menurut konven. Sehingga banyak orang yang menggunakan kreditnya ini, ada yang digunakan benar-benar untuk yang produktif, atau terutama kalau untuk mahasiswa kreditnya digunakan untuk hal-hal yang kadang-kadang kurang produktif, misalkan bermain slot dan lain sebagainya anak-anak sekarang. Nah, ini menimbulkan hal-hal yang kreditnya tidak maksimal. Sedangkan kalau yang al-adil financing risk ini adalah ini menerapkan pada bagaimana supaya pemberian kreditnya ini dengan cara yang seadil mungkin. Kalau mengalami resiko, misalkan aja kondisi seperti COVID kemarin atau kondisi ekonomi yang tidak menentu, ini resikonya tidak hanya untuk
konsumen saja atau untuk mudorib saja, tetapi LKMS juga ikut serta menanggung daripada kerugian itu. Tetapi sebaliknya, yang sekarang kenapa kurang begitu berkembang menggunakan PLS ini? Karena kalau untungnya juga besar, tidak dinikmati oleh mudorib saja, tapi dinikmati juga oleh LKMS. Sehingga kenapa mudorobah ini belum begitu berkembang dengan baik? Karena mungkin ada rasa keengganan daripada mudorib ini untuk berbagi keuntungan dengan LKMS. Itu mungkin Prof yang bisa kami jelaskan. Baik, tambah sedikit mewakili Pak Sri. Iya. Itu kira-kira kalau konsep ini dikasihkan kepada LKMS ya, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dalam ini BMT ya, Saudara Promovendus. Ini kira-kira gagasan Saudara Promovendus langsung menarik nggak bagi seluruh lembaga di LKMS itu, menurut Promovendus, konsep yang jenengan usulkan itu? Insya Allah konsep ini menarik karena dari hasil penelitian kami bahwa dari beberapa hasil dimensi tentang al-adl identifying, al-adl monitoring, al-adl assessment, semua hasil yang ditemukan dari kuas-kuas yang kami dapat adalah tinggi. Sehingga ini akan menunjukkan bahwa sebenarnya mungkin kenapa belum besar, karena ternyata LKMS ini belum begitu tahu tentang bagaimana supaya lebih baik lagi ke depannya dengan ditambah mungkin indikator-indikator ini dan gitu mungkin. Baik, sangat bagus. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Andes Widianto, MSc PhD sebagai tim promotor. Saya persilakan. Terima kasih Tuan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan selamat kepada Pak Jumaidi atas capaiannya sudah sampai pada tahap akhir ini ya, dan juga pada keluarga yang sudah menantikan terselesaikannya pendidikan S3 dari Pak Jumaidi. Ya, ini harapannya ke depan menjadi lebih produktif lagi. Saya akan menyampaikan mungkin ringan-ringan saja ini terkait dengan apa yang telah dilakukan penelitian oleh Pak Jumaidi sebagai Promovendus. Yang pertama, mengapa sikap adil itu penting untuk dilekatkan pada manajemen risiko, khususnya pada LKMS dalam rangka untuk khususnya pada pembiayaan mudharabah. Mengapa penting di situ? Ya. Terima kasih Prof. Jadi kalau kita kembali meruntut teori-teori konvensional yang selama ini terjadi, ini adalah kalau tidak ada keadilan, maka dalam kondisi-kondisi yang perusahaan mengalami kesulitan di bidang keuntungannya menurun, entah itu disebabkan oleh hal-hal faktor ekonomi, maka di sana dia bisa taruhlah, kita pernah mengalami yang namanya krisis ekonomi tahun 97-98, bahwa bahkan kita itu sangat terpuruk sekali karena kita banyak menggunakan teori-teori yang konvensional tadi atau financing
risknya. Tetapi dengan krisis ekonomi waktu itu 97-98 itu bank-bank syariah sedikit yang mengalami goncangan yang terlalu keras. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan PLS ini. Dengan menggunakan PLS ini maka LKMS ikut menanggung, maka mereka sama-sama menikmati kerugiannya. Sehingga sama-sama tidak untung sepihak saja. Tetapi kalau kita lihat data-data waktu itu adalah banyak lembaga-lembaga keuangan yang bangkrut dan lain sebagainya karena menggunakan teori-teori yang bersifat konvensional ini. Jadi dengan harapan kami, dengan penelitian ini bahwa dengan adanya Al-Adl maka semuanya diuntungkan. Nasabah juga untung, lalu LKMS-nya juga diuntungkan. Jadi kalau untung juga dinikmati sama-sama, kalau rugi juga dinikmati sama-sama. Terima kasih, Prof. Oke, yang kedua, apa harapan Saudara Provendus terhadap hasil penelitian ini, khususnya terkait dengan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah? Terima kasih, Prof. Jadi terkait lembaga keuangan mikro syariah ini, harapan kami supaya LKMS itu lebih banyak menyalurkan dananya pada mudharabah. Kenapa? Karena ini adalah merupakan sesuatu yang bersifat adil. Bersifat adil dalam artian tidak seperti yang ada jual beli dan lain sebagainya, itu dasarnya hanya jual beli. Sehingga kalau ini benar-benar PLS atau profit loss sharing, sehingga harapannya ke depan dengan banyak dia memberikan dananya pada mudharabah ini, sehingga banyak mungkin orang-orang yang tidak punya modal, orang-orang yang kesulitan dalam modal, ini bisa ditanggulangi. Karena di sini memang peruntukannya bisa dari orang yang tidak punya modal sampai orang yang bermodal, sehingga harapannya semakin banyak LKMS itu membiayai para mudharib dengan mudharabahnya ini, maka ke depan ekonomi akan berkembang lebih bagus lagi karena orang-orang yang tidak punya modal yang itu bisa tertanggulangi. Begitu, Prof. Terima kasih. Iya, pertanyaan yang terakhir. Saya kira bahwa hasil penelitian ini tidak hanya nantinya itu dalam bentuk cetakan buku seperti ini. Mestinya kan hasil penelitian itu bisa terimplementasi dalam kehidupan, khususnya di sini dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah. Ya. Apa pesan Saudara Provendus terhadap LKMS ya, terkait dengan pengelolaan risiko? Ya. Monggo, silakan. Ya, terima kasih. Jadi harapan kami ini perusahaan-perusahaan atau LKMS ini yang dulunya itu dia masih merasa mungkin belum begitu banyak yang dipinjamkan kepada mudharabah ini. Harapan kami dengan penelitian ini maka bisa dia
mengalokasikan dananya lebih banyak lagi kepada mudharabah ini. Karena dari penelitian-penelitian yang kami lakukan ini ternyata semuanya adalah menunjukkan bahwa hal yang menjadi lebih baik manakala dia menerapkan PLS ini dibandingkan dengan kalau dia mengeluarkan kebanyakan kan tidak menggunakan mudharabah. Karena dalam LKMS itu nanti memang dibagi mana yang untuk produktif, mana yang untuk konsumtif. Jadi kan yang produktif itu memang kita harus menggunakan yang namanya mudharabah ini. Terima kasih, Prof. Terkait dengan aspek adilnya ini dalam risk manajemennya, yang apa yang perlu disampaikan kepada LKMS terkait dengan implementasi konsep adil ini, maksud saya begitu. Siap, Prof. Jadi adil di sini itu kan ada 3 kesamaan, yaitu adil dalam arti sama, adil dalam arti proporsional, dan adil dalam arti yang menunaikan hak-haknya. Jadi di sini bahwa LKMS itu harus menerapkan ketiga hal itu sesuai dengan adil itu yang seperti apa. Kalau itu memang hak-haknya daripada mudharib, maka LKMS juga harus memberikan hak-haknya pada mudharib. Tetapi kalau hak ini adalah haknya daripada LKMS, maka LKMS harus dia yang bertanggung jawab. Jadi lalu yang sama dalam arti adalah bagaimana menerapkan kesamaan dalam sama dalam arti yaitu keuntungan dan kerugian tadi. Lalu kalau proporsional ini adalah proporsional dalam hal bagaimana pengembangan daripada mudharib ini. Apakah memang sudah benar-benar dananya digunakan sesuai dengan proporsional, karena terus terang nanti pada monitoring ini akan melihat bagaimana kalau terjadi kredit macet. Sebabnya apa? Ini disebabkan karena mudharibnya sendiri yang tidak bisa memanage, atau dia yang teledor, ataukah karena memang kondisi ekonomi. Jadi kita harus menerapkan keadilan ini pada semua aspek. Mungkin begitu, Prof. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Andes Widianto, MSc, PhD. Selanjutnya saya ya, Saudara Promo. Tadi Pak Sri, bukan saya. Iya. Jadi Saudara Promovendus, hal yang menarik adalah konsep novelty yang Saudara bangun tuh memang luar biasa ya, Al-Adl Financing Risk Management ya. Tetapi pertanyaan saya itu kenapa orang lebih suka pinjam di bank konven ya? Padahal tawaran-tawaran dari lembaga-lembaga syariah ya, termasuk BMT ya, itu kan sebenarnya cukup menarik ya, memberi keadilan kepada baik mudharib maupun yang memberikan dananya, kan gitu. Tapi kok justru yang terjadi itu banyak yang walaupun dia seorang muslim ya, itu banyak yang masih menggunakan fasilitas yang tanda petik jani dia didolimi, tapi masih senang-senang aja ya. Kenapa itu, Saudara Promovendus, itu fenomena seperti itu? Siap, Prof. Terima kasih. Jadi fenomena itu karena memang mindset kita itu di sekeliling kita itu mindsetnya masih conven minded, karena mereka tidak sadar bahwa kalau terjadi sesuatu kondisi ekonomi yang akan menimpa, ini bagaimana resikonya?
rata-rata orang kita adalah tidak berpikir tentang resiko jangka panjang. Begitu, Bro. Jadi mereka tidak berpikir resiko jangka panjang, bagaimana kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kalau dia berpikir begitu, maka ambil konven, bunganya lebih murah. Karena dia tidak berpikir sama sekali tentang padahal kita itu hidup ini besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul. Nah, Allah sudah menyarankan bahwa kita harus berbuat seadil mungkin. Oleh karena itu sebaiknya kalau memang terus kita begitu, ya akhirnya kita masih ikut konven. Kalau nanti terjadi resiko, tadi saya sudah cerita sedikit, Prof, bagaimana kondisi ekonomi tahun 97 negara kita yang kocar-kacir karena kita masih menggunakan banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan konvensi ini karena dia tidak berpikir tentang resiko yang akan terjadi. Jadi kita pun hari ini apakah kira-kira presiden baru ini apakah akan lebih baik atau tidak, kita juga belum tahu pasti. Sehingga resiko-resiko itu memang mestinya kita mulai sadar sekarang bahwa jika pengen resikonya minimal tertanggulangi adalah dengan cara profit loss sharing ini. Begitu, Bro. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Promovendus. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Widodo SMSI. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji, yang berbahagia para tamu undangan, khususnya Prof. Nunung. Namanya lebih tegang daripada Promovendus. Saya lihat tangannya kok wiridan terus ini. Nah, itu menunjukkan istri yang setia ya. Kenapa istri yang setia itu empatinya harus cukup tinggi ya, tapi empatinya luar biasa. Dan tak lupa saya ucapkan selamat pada Promovendus. Jadi atau minum dulu? Nah, silakan ya. Jadi saya informasikan Bapak Ibu undangan, seharusnya ini 7 pengujinya karena Pak Sri kebetulan asesor di Bangka Belitung, kemudian Prof. Ibnu sebagai promotor, dia ada undangan yang sangat urgent di Surabaya. Saya rayu-rayu tetap mental Bapak Ibu. Ya kami, tapi tidak menurunkan kualitas ujian ini. Baik. Jadi tugas saya adalah memastikan lulusan program doktor ini sesuai dengan jaminan mutu yang ditetapkan. Jadi saya mengamati Promovendus mulai dari semester 1 hingga sekarang. Begitu juga saya menikmati cara presentasi dan cara menjawab. Hari ini luar biasa dan hari ini sangat beda. Bedanya seperti apa mungkin Bapak Ibu bisa simpulkan sendiri ya. Baik, saya mengapresiasi novelty Promovendus. Jadi teori yang dikembangkan adalah teori portofolio ya, pakarnya Markowitz tahun 52. Ini saya melihat anatomi dimensinya sangat detail. Jadi pemahaman teori ini saya rasa cukup memadai ya, anatomi menurun hingga dipilih yaitu risk financial ya, risiko keuangan, kemudian diintervensi dengan al-adil yaitu kesesuaian atau keadilan. Keadilan bagi siapa? Yaitu bagi nasabah dan perbankan, kan seperti itu ya. Ternyata setelah diuraikan secara literasi, luar biasa manfaatnya. Mulai diturunkan resiko keuangan itu ternyata ada 3 dimensi ya. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua monitoring, yang ketiga adalah assessment. Wah, ini kalau dilaksanakan betul, apalagi ditambah dengan adil, nah ini yang namanya kemaslahatan itu akan terwujud. Makanya future research-nya adalah konsekuennya kemaslahatan. Tapi sayangnya
BPR perbankan sekarang itu belum familiar ya, masyarakat masih minded dengan convention yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi. Jadi future risetnya ya ini yang mungkin menarik adalah kemaslahatan. Jadi dengan AADL ini efeknya bermaslahat tidak bagi masyarakat. Walau kalau itu terjadi, saya rasa Indonesia itu yang sudah kaya raya alamnya mangkat pelipah, kemudian perbankannya seperti itu sangat luar biasa sekali. Jadi saya baru menemukan model-model konsep ini. Oleh karena itu kami juga pernah menguji di beberapa perguruan tinggi yang tentang keuangan ya, masih berkupat tentang ya rasio-rasio dan sebagainya itu, padahal di doktor itu, tapi kita konsepnya sangat mendasar. Nah itu komentar saya gitu. Jadi nanti kalau perbankan itu perlu materi tentang risiko, saya selalu akan merekomendasikan Pak Zumaisi ya. Baik, luar biasa konsepnya ya, saya menikmati ya dari awal hingga akhir dan sebagainya. Tetapi yang perlu saya klarifikasi, sebenarnya kontribusinya di teori portofolio di mana ini, Promovendus, silakan. Kontribusinya mengisi apa ini? Mengisi apa? Silakan. Terima kasih, Prof. Jadi dalam teorinya Markowitz ini diturunkan ke bawah, ini sama sekali dia konsepnya adalah konsep yang bersifat konven, Prof. Jadi tidak ada sama sekali di sini kebaruannya tentang nilai-nilai Islamnya. Ternyata nilai-nilai Islamnya itu juga banyak yang membahas tentang resiko. Nah, nilai resiko ini, resiko-resiko ini yang banyak dibahas dalam Quran dan hadis, ini belum begitu banyak yang meneliti bagaimana kalau digabungkan dengan resiko yang konven tadi, Prof. Sehingga kami meneliti itu dengan keberanian yang sangat terbatas, dengan membaca jurnal dan lain sebagainya. Akhirnya kami beranikan diri bahwa bagaimana kalau diterapkan pada konven dan di sini disandingkan dengan Quran hadis yang berkaitan dengan al-adl. Saya bisa menangkap. Jadi selama ini konven kan resikonya ada di nasabah ya. Iya. Nah itu dia. Ya, jadi bank itu sebenarnya mau menangnya sendiri. Kesimpulan saya seperti itu. Jadi kalau tidak kepepet Bapak Ibu tidak usah pinjam bank aja. Ya, lebih baik pinjam family. Pengalaman saya seperti itu. Tidak berbunga, dibalik nih iso, rati balik ini ya iso gitu ya. Angger iso melas gitu banyak yang kembali. Itu dia. Perbankan itu nggak mau rugi, Pak. Nggak mau rugi. Ya, ini asuransi dan sebagainya. Iya, Administrasi dan sebagainya. Kemarin saya lihat update-nya Bu Alifah, statusnya jika DTDW kok suwene rak karuan gitu. Saya sampai diskusi di sepanjang rumah sampai kantor itu lama sekali. Beliau nggak rawuh ya. Nah itu dia ya. Kalau kita nabung aja cepat-cepat, tapi ketika mereka kita butuh, nah itu dia yang sebenarnya ini yang saya inginkan di perbankan seperti itu. Gitu ya Pak ya. Siap. Baik, sekali lagi selamat dan terima kasih, Prof. Dikembangkan konsep ini terutama untuk pengabdian dan sebagainya. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Widodo SMSI. Sesi tanya jawab saya nyatakan selesai. Ujian terbuka Dr. Promovendus Jumaizi SEMMAK selesai. Ketua sidang menunda ujian terbuka untuk menentukan nilai. Untuk memberikan waktu kepada tim penguji di dalam menentukan hasil ujian, dengan ini ujian terbuka Dr. Promovendus Jumaizi SEMMAK saya nyatakan ditunda.
Ketua sidang dan tim penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promovendus meninggalkan ruang sidang. Boleh Bapak Ibu hadirin yang kami hormati diberikan tepuk tangan yang luar biasa untuk promovendus kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Jumaizi, SEMM AK. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masa jeda ini hanya berlangsung sebentar, kurang lebih 5-10 menit saja. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu tidak terlalu lama meninggalkan ruangan ini dan segera kembali apabila kegiatan di luar sudah selesai, untuk kita lanjutkan pada sesi kedua ujian terbuka doktor pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih.
Ya. Yang terakhir saya menyampaikan tadi lupa juga ini wis tuwa ki lalen. Nah, menyampaikan permohonan maaf dari promotor ya. Saya hanya sebagai ko-nya ya, menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir pada acara ini karena tadi disampaikan oleh ketua sidang sedang menjalankan tugas ke Surabaya. Maka beliau juga menyampaikan salam selamat kepada Pak Jumezi, kepada keluarga. Ya, mudah-mudahan semuanya ini membawa keberkahan, kebaikan, ya, termasuk juga doa saya. Mudah-mudahan saya mohon doanya agar PDM ini juga terus berkibar untuk tadi menebar, berjihad, memasukkan nilai-nilai itu ke dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan itu yang selama ini yang selalu diperjuangkan oleh Prof. Widodo, bagaimana Islam itu bisa membumi dalam setiap kehidupan. Ya, saya kira dari saya sebagai mewakili promotor, saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf atas kehilapan saya, termasuk juga promotor dalam rangka menemani, ya, saya bukan membimbing, menemani saja, menemani untuk mengembangkan ya nilai-nilai ini dalam suatu pemikiran yang kita harapkan bisa diterima oleh banyak pihak. Ya, banyak kekurangan dan juga ikut diperas juga kepalanya ya, sehingga ya ikut belajar. Nah, ini bukan kita membimbing tapi menemani untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran ini. Alhamdulillah hari ini sudah bisa usai dan kita harap kita semua yang juga terima kasih kepada para penguji ini yang selalu juga memberikan masukan, kritikan, sehingga apa yang ditulis Pak Dr. Jumezi menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Mengatakan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, kesan dan pesan dari Doktor Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Ibnu Hajar, Prof. Widianto, PSD selaku promotor yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya yang sudah tidak muda ini dengan penuh kesabaran dan ketelatenan serta selalu memberikan motivasinya. Yang kedua adalah Prof. Heru selaku Dekan Fakultas Ekonomi Unisula dan Profesor Olivia Fahrunisa, PSD, yang telah menerima saya sebagai mahasiswa PDIM 5 sehingga saya bisa menyelesaikan program tersebut. Selanjutnya Prof. Widodo selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi Unisula khususnya serta seluruh dosen Fakultas Ekonomi Unisula yang selalu memberikan motivasi, menginspirasi, meningkatkan kapasitas dan kualitas pribadi serta terus mendorong untuk menyelesaikan setiap tugas. Selanjutnya adalah Ketua Yayasan Bina Maritim Semarang yang telah memberikan kesempatan izin kepada saya untuk studi lanjut pada program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Rektor Universitas Maritim AMNI Semarang yang tidak bisa hadir karena hari ini pelantikan, Profesor Insinyur Johannes, PSD, dan para wakil rektor yang hari ini datang ke sini adalah Dr. Adinantera, lalu bidang 1, lalu rektor, wakil rektor 1, dan Ibu Dr. Retno, wakil rektor 2, dan teman-teman semuanya yang hadir dalam kesempatan ke Unisula ini.
kami ucapkan terima kasih. Lalu selanjutnya adalah teruntuk Pak Sis, adalah Rektor Unimar Amni. Sebelum ini kami ucapkan terima kasih Pak atas kedatangannya dan waktunya, sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini dan bisa mendoakan saya yang lagi ujian ini. Kami terima kasih sekali lagi dengan teman-teman yang ada di Unimar. Lalu tak lupa kami Sivitas Akademika Universitas Maritim Amni Semarang atas supportnya pada saya. Lalu rekan-rekan mahasiswa di PDIM Angkatan 5, baik itu kakak angkatan maupun adik angkatan yang sharing, kami sering sharing, motivasi, empati, dan lain sebagainya, yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu berkontribusi dalam studi penyusunan disertasi ini. Dan seluruh manajer atau bagian keuangan LKMS, BMT anggota PBMTI di Indonesia yang telah bersedia menjadi responden dan memberikan jawabannya. Selanjutnya untuk istriku Nunung Goniah dan anak-anakku Rizky Aji, Kansa Nabila, dan Ambar Sari yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan dengan sabar mendampingi dalam kesibukan dan kesulitan serta selalu mendoakan sehingga terselesaikan kuliah S3 ini. Kesan kami adalah bahwa integrasi nilai-nilai Islam setiap mata kuliah ini adalah menunjukkan bahwa selama saya menjadi mahasiswa, saya tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis, tetapi juga diajarkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap mata kuliah yang diikuti. Bagi saya ini adalah hal yang sangat luar biasa, yang belum pernah saya temukan selama ini. Hal ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang holistik, di mana aspek keagamaan tidak terpisahkan dari perkembangan intelektual mahasiswa. Yang kedua adalah pendampingan disertasi sejak awal semester, bahwa kesiapan untuk menulis disertasi ini sudah diarahkan sejak awal semester kuliah, sehingga memberikan mahasiswa waktu yang cukup untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyusun proyek penelitian mereka. Pendampingan sejak awal juga membantu mengurangi stres dan memastikan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang solid tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan disertasi ini. Proses disertasi dengan arahan terstruktur dari Ketua Prodi dan tim promotor, bahwa pentingnya proses disertasi ini tidak hanya terletak pada penyusunan karya tulis, tetapi juga dalam arahan terstruktur yang diberikan oleh Ketua Prodi dan tim promotor. Dengan adanya bimbingan yang sistematis, mahasiswa dapat mengatasi tantangan dan mengoptimalkan potensi mereka. Hal ini menciptakan hubungan mentor dan murid itu yang positif dan membangun kepercayaan diri mahasiswa dalam mengeksplorasi dan menyajikan kontribusi ilmiah mereka. Jadi pendekatan ini bukan hanya tentang memberikan pendidikan, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai yang akan membimbing mahasiswa dan perjalanan mereka setelah keluar dari lingkungan akademis ini. Lebih dari itu, proses disertasi tidak hanya terlepas begitu saja, melainkan mendapat arahan terstruktur dari tim promotor. Dengan pendekatan ini, program ini menciptakan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Pesannya sudah bagus semuanya. Terima kasih. Selanjutnya penutupan oleh Ketua Sidang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Dr. Din Noviani Rahmatika, SCMM AKCA, atas waktunya ya meluangkan waktu berkenan untuk menguji di ujian promosi terbuka Dr. Zumaisi. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal. Yang saya hormati Ketua Program Dr. Ilmu Manajemen Profesor Dr. Widodo SMSI. Yang saya hormati seluruh penguji dan promotor Profesor Widianto PhD, kemudian Dr. Indri Kartika SMSI. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Universitas Maritim Amni Semarang, Bapak Dr. Adenantera. Ya, selamat datang Bapak. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 Universitas Maritim Amni, Ibu Dr. Retno. Selamat datang Bu. Yang saya hormati seluruh kaprodi, saya ini enggak ada datanya, saya kaprodi di lingkungan Universitas Maritim Amni, ya, serta kolega dari Pak Dr. Zumaisi. Yang saya hormati mantan rektor Universitas Maritim yang hadir nih, Bapak matur nuwun kehadirannya. Yang saya hormati dan saya muliakan dan yang berbahagia Dr. Zumaisi bersama keluarga, istri tercinta Profesor Dr. Nunung Konia, yang tadi betul lebih tegang daripada Pak Zumaisi. Ya, mungkin tegangnya karena banyak berzikir ya. Berzikir. Kemudian beserta seluruh putra-putri ya, Mbak Kabinsa, lupa. Kabila ya, Kansa, maaf. Kansa, kemudian Mas Rizky Aji, saya lupa, Mas Aji, Mbak Ambar Sari, ya, dan seluruh keluarga besar, ya, Dr. Zumaisi dan Prof. Nunung, yang saya hormati, berbahagia hari ini, selamat dan sukses, ya, Pak Dr. Zumaisi, Prof. Nunung, ya, jadi sudah lego ini Pak Zumaisi sudah lulus, ya. Dan yang saya hormati dosen-dosen yang hadir di sini ada Pak Ustadz Julfa, ya, ada Pak Ari, ya, Pak Ari, dan dosen yang lain, serta Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, ya, karena apapun itu hari ini kita masih diizinkan, ya, diberikan kesehatan, usia, ya, yang panjang kita bisa bertemu. Karena kembali lagi saya ingatkan terus bahwa nikmat, ya, yang paling tinggi itu, yang terendah itu adalah nikmat harta, kemudian di atasnya adalah nikmat kesehatan, dan yang tertinggi adalah nikmat husnul khotimah. Inilah yang patut kita syukuri, ya. Sehingga hari ini kita bisa bertemu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Dr. Zumaisi dan keluarga yang saya hormati, alhamdulillah Dr. Zumaisi sudah menyelesaikan program doktor, dan tentu ini nanti akan menjadi amunisi, ya, bagi Universitas Amni untuk lebih meraih, ya, visi misinya dan menjadi yang terdepan, ya. Dan kami tidak merasa bersaing, ya, dengan Amni. Kita ingin semuanya menampilkan yang terbaik, ya. Jadi hakikat persaingan di dalam Islam itu semuanya berikhtiar untuk menampilkan yang terbaik, bukan membunuh, ya, satu atau mengurangi yang lain, ya. Tetapi kita bersama-sama, ya, tampil untuk membawa perubahan, ya, dalam hal yang kita harapkan adalah bagaimana kampus itu berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
tentu catatannya adalah bisa memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat atau umat manusia. Nah, untuk itulah mengapa program Doktor Ekonomi Islam itu menggabungkan ya antara ilmu ya dan nilai-nilai agama. Karena ini juga merupakan bagian dari visi dan misi dari Unisula ya, bahwa kami menyadari bahwa sampai hari ini sistem ekonomi yang ada saat ini ada 10 sistem ekonomi, dan yang terakhir kita hadapi sekarang adalah sistem ekonomi kapitalis ini, hari ini belum memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan ya bagi umat manusia di seluruh dunia ya. Itulah tugas kami di Unisula, bagaimana kita bisa membangun ya, merekonstruksi teori-teori ekonomi yang ada ini supaya nanti ke depan bisa mewujudkan satu sistem ekonomi yang diharapkan menyelesaikan masalah-masalah umat ya dan kesejahteraan masyarakat. Karena sampai hari ini 10 sistem ekonomi belum mampu ya sampai hari ini menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Yang ada adalah krisis yang berlangsung di tiap periode siklus 10 tahunan yang kita rasakan sampai hari ini. Oleh karena itulah disertasi Pak Dr. Zumaisi itu sangat berkontribusi ya harapannya, karena ekonomi Islam itu yang berkembang baru di sektor finance-nya ya, keuangannya yang saat ini berkembang. Oleh karena itulah harapannya sumbangan ya, kontribusi novelty dari Pak Zumaisi betul-betul nanti bisa diimplementasikan ya, sehingga kita rame-rame saya kan juga sering berurusan dengan bank Pak, bukan nabung tapi pinjem ya, sehingga dengan model Al-Adil financing risk management itu ya menjadi daya tarik kita semua untuk ya kalau butuh-butuh duit ke sana lah ya, karena dosen ini kan tidak sekaya direktur ya, itu kalau kaya banget malah meragukan dosen lo sugih polan gitu ya. Oleh karena itulah mudah-mudahan novelty dari Pak Dr. Zumaisi itu bisa bermanfaat ya. Amin. Bagi masyarakat ya, dan kepada Universitas AMNI ya, Maritim AMNI ya, kami mengucapkan terima kasih ya atas dikirimnya ini Pak Dr. Zumaisi, dan sekarang kita kembalikan Bapak, sudah selesai, mudah-mudahan nanti bisa men-trigger teman-teman yang lain di AMNI, syukur-syukur bisa mengirim lagi lebih banyak. Nah ini poinnya ini. Ya, karena rata-rata 3,5 ya. Kalau mau mengakselerasi ya dalam berapa periode ya, mungkin Universitas Maritim AMNI bisa membangun roadmap-nya ya. Mungkin dalam 2 periode roadmap ya, 2 tahapan gitu sudah tercapai sekian doktor ya, sekian profesor ya, sehingga nanti kita bisa bersanding gitu ya Bapak Ibu sekalian. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas nama Fakultas Ekonomi atas kerjasama ya dengan mengirimkan para dosennya ke Unisula. Insya Allah mereka akan menjadi generasi yang terbaik ya, ya berakhlak mulia, ya memiliki moral yang baik insya Allah Pak ya, dengan bekal-bekal yang sudah didapatkan selama perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ujian terbuka ditutup oleh Ketua Sidang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, ujian terbuka Dr. Zumaisi SEMMAK dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Sidang ujian terbuka doktor selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Dr. Zumaisi SEMMAK dimohon menempatkan diri didampingi keluarga. Kami persilakan kepada keluarga dari Dr. Zumaisi SEMMAK untuk dapat mendampingi. Pemberian ucapan selamat akan diawali oleh Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, dan seluruh tim penguji.
Pemberian ucapan selanjutnya kami persilakan kepada jajaran pimpinan dan Sivitas Akademika dari Universitas Maritim AMI Semarang untuk dapat memberikan ucapan selamat dan juga foto bersama. Mohon izin setelah pemberian ucapan selamat untuk dapat foto bersama dengan Dr. Jumaizi SE.